Oke guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di Android Device ID. Kali ini saya akan membandingkan dua device yang sebelumnya sudah saya bagikan, saya upload untuk unboxing yang terakhir, yaitu unboxing Redmi Note 13 4G. Nah, kenapa saya kenapa saya beli lagi Redmi Note 13 4G? Karena sebelumnya sudah saya jelaskan, saya sebenarnya ingin device yang bisa saya oprek. Yang Redmi Note 8 sebelumnya saya ingin ganti, kebetulan juga sudah laku. Akhirnya saya beli Redmi Note 13 karena saya pikir Redmi Note 13 ini termasuk lebih baru dan custom ROM-nya masih banyak yang menggunakan juga. Jadi kali ini sebelum saya install custom ROM, saya ingin membandingkan sedikit perbedaan HyperOS yang ada di Redmi Note 14 4G yang ada di kiri sama Redmi Note 13 4G yang ada di kanan. Oke, kita cek dulu. Ya, seperti ini. Keduanya menggunakan HyperOS 2.2. Kebetulan sama 2.0.202.0. Yang Redmi Note 13 juga sama. Kemudian sama-sama menggunakan RAM 8GB dan internal 256. Yang membedakan chipsetnya, yaitu yang Redmi Note 14 menggunakan Helio G99, Redmi Note 13 menggunakan Snapdragon 685 kalau tidak salah. Kemudian juga keduanya sudah menggunakan Android 15 dengan update keamanan sama-sama 1 Agustus 2025. Hanya ini settingan saya untuk Redmi Note 14 menggunakan bahasa Inggris, kemudian Redmi Note 13 menggunakan bahasa Indonesia. Oke, untuk dari setting setelannya seperti ini. About phone tidak ada perbedaan, update security keamanan juga tidak ada, wifi juga sama, tidak ada yang beda. Kemudian untuk jaringan seluler seperti ini sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan juga. Kemudian untuk lock screen sama, double tap ada, customisasi shortcutnya juga sama. Ini yang update yang baru ya, HyperOS 2.2. Jika ya teman-teman belum update, kemungkinan besar customisasi ini tidak muncul. Sama. Kemudian nah, ini ada perbedaan. Untuk Redmi Note 13 ada mode saku, tapi di Redmi Note 14 tidak ada, hanya ada jalankan kamera launch kamera. Kemudian untuk home screen-nya juga sama, home screen -1, layar -1, swipe ke home screen dan lain-lain. Navigasinya juga sama. Yang membedakan yang kedua itu di sini Redmi Note 14 bisa circle to search. Untuk Redmi Note 13 tidak bisa ya. Circle to search saat pegang ini, contohnya seperti ini. Nah, ini muncul. Jadi kita bisa circle to search. Nah, seperti ini. Kalau untuk Redmi Note 13 tidak akan muncul apa-apa ini kalau kita tekan. Kemudian atur bagian terkini juga sama. Kita kembali lagi tampilan dan kecerahan. Nah, di sini refresh rate di sini beda. Kalau untuk yang Redmi Note 14 4G ini
bisa default dan itu bisa dinamis antara 60 atau 120. Tapi untuk Redmi Note 13 hanya ada dua opsi, yaitu menampilkan 60 Hz sama 120 Hz. Dan saat ini saya set di maksimal 120 Hz. Kemudian yang lain tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan juga. Kemudian notifikasi dan status bar ini juga sama, nggak ada perubahan. Nah, ini kayak pusat kontrolnya untuk yang Redmi Note 13 bisa diubah ke versi lama, tapi yang Note 14 tidak ada, bro. Tidak ada untuk mengubah itu. Kemudian untuk efek notifikasi juga sama, pilihannya pun juga sama, hanya ada 4 pilihan. Kemudian suara dan getaran juga sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang banyak. Efek sound effect juga sama, Dolby Atmos pun ada. Nah, ini yang membedakan sepertinya sama ya, karena mungkin ini DPI nya berbeda, dot per inch nya, makanya ukurannya berbeda. Kemudian personalisasi sama, lock screen, AOD pun juga sama, hanya 10 detik. Pilihannya juga sama, nggak ada yang berbeda. Bagaimana kalau lock stylenya? Kita coba lihat. Nah, pemandangan ada ya, sama. Untuk estetika timur juga sama, tidak ada perbedaan. Magazine, majalah tidak ada. Kemudian ikon, huruf, fingerprint efek sidik jari juga sama, nggak ada perbedaan. Kemudian fingerprint, data wajah sama, nggak ada perbedaan. Nah, yang membedakan kemarin baterai saya ada perbedaan, yaitu di baterai protection, perlindungan baterai. Nah, di Redmi Note 13 sama Poco X6 sama Poco M6 Pro milik istri saya itu nggak muncul cyclesnya, sama manufacture date sama first use itu nggak muncul. Tapi di Redmi Note 14 4G ini muncul, dan mungkin ini bisa dibilang sisi plus atau bisa juga untuk minusnya. Kenapa? Plusnya kita bisa ngecek cycle count-nya seperti yang mirip seperti yang ada di Apple, mungkin iOS-nya. Sama kita bisa ngecek manufacture date sama first use. First use ini berarti kemungkinan besar muncul saat device pertama kali kita gunakan, kita aktifasi, kita gunakan. Jadi bisa dijadikan sebagai acuan kapan device ini aktif. Tapi minusnya ya mungkin sama seperti yang ada di Apple iOS, yaitu kita jadi sering-sering ngecek battery health sama cycle-nya. Karena semakin banyak cycle-nya, kemungkinan battery health-nya semakin cepat turun. Cuman saya masih belum begitu bisa memastikan, karena kebetulan cycle count yang milik saya ini baru 23 sejak bulan Juli. Kenapa baru 23? Selama ini saya seringnya mengisi baterai sampai 100% itu nggak terlalu sering. Mungkin pertama bisa saat saya lupa, sama mungkin saya mikirnya nanggung sekalian 100%. Tapi beberapa kali saya juga ngelihat, misalkan device ini akan saya pakai, akan saya gunakan, saya cas dulu, mungkin setelah 80% atau mungkin 90% saya cabut dan saya gunakan lagi. Kemudian selanjutnya juga sama,
Jadi saya sangat jarang menggunakan mencas HP Redmi Note 14 ini sampai 100%. Mungkin untuk cycle count ini penghitungannya berapa kali saya ngecas selama 100%. Sampai 100% mungkin baru 23 kali. Dan selebihnya saya ngecas nggak sampai 100%, mungkin bisa sampai 90. Dulu juga sempat sampai 99, kemudian langsung saya lepas. Bahkan ada yang 80 baru saya lepas, itu karena memang mau saya gunakan ya. Jadi seperti itu untuk baterai protectionnya. Untuk fitur-fitur yang lain sama, nggak ada perubahan. Pengisian daya pun juga sama, periksa baterai juga sama. Kemudian kemarin saya nemu lagi di setelan tambahan itu di pintasan gerakan kalau nggak salah. Sama ding, saya lupa perbedaannya kemarin di mana. Jadi untuk voting Windows juga sepertinya sama kalau nggak salah. Ini nggak ada perbedaan. Penambahan memori juga sama. Dan yang beda ini untuk kemarin saya cek di Poco Poco X6 5G itu juga muncul OTG seperti ini. Tapi untuk Redmi Note 13 itu OTG-nya nggak muncul. Jadi secara otomatis akan muncul kalau kita masukkan OTG di sini. Tapi kalau untuk Redmi Note 14 dan Poco X6 5G itu kemarin saya coba harus aktivasi OTG ini dulu. Jadi harus kita aktifkan baru bisa muncul device yang kita masukkan OTG itu. Kemudian detak jantung juga sama, di sini ada. Sementara itu dulu perbedaannya hardware OS-nya yang ada di Redmi Note 14 4G dan Redmi Note 13 4G dengan kebetulan versinya juga sama, Android versinya juga sama, kemudian security update-nya juga sama. Ini saya juga baru tahu sih, sama versinya. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang bisa merekomendasikan custom ROM untuk Redmi Note 13 4G saya. Kebetulan saya pengen nyoba Android 16 di Redmi Note 13 ini, dan sepertinya baru beberapa hari ke depan bisa saya unlock bootloader, karena saya baru login itu mungkin sekitar 5-6 hari sejak video ini saya bikin. Jadi 6-5 hari yang lalu baru saya login, dan sudah saya kebetulan saya punya akun yang sudah siap untuk UBL. Oke, mungkin 2-3 hari ke depan saya akan coba unlock UBL. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe, tinggalkan komentar jika ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.